Kurang, Kak. Dengar, Kak. Oke, ada. Terima kasih. Oke, itu tadi tayangan video dari organisasi-organisasi yang ada di jurusan sosiologi. Tapi sebenarnya untuk level fakultas atau universitas, dia pilihannya lebih banyak lagi untuk kegiatan unit organisasi ya. Sebelumnya saya perkenalkan, di sini ada Patrili. Patrili adalah mahasiswa, udah beres ya, udah hampir alumni ya. Sedikit lagi alumni karena dia sedang menunggu wisuda. Jadi paling senior dan paling berpengalaman sebagai mahasiswa. Di sebelah saya ada Wendy, ya. Nah, oke, Wendy angkatan berapa Wendy? Angkatan 19, Pak. 2019. Dari mana Wendy? Dari Jambi, Pak. Dari Jambi. Ada yang dari Jambi juga? Silakan yang dari Jambi, silakan nyalakan mic-nya. Nggak ada yang dari Jambi? Saya boleh minta tolong mic-nya satu lagi nggak? Biar lebih benar. Enggak, ini bawa ya. Ada yang dari Jambi ya? Kurang kedengeran suaranya. Oke, bentar. Halo, ini kedengeran nggak? Cukup? Karena jauh ya? Oke, nggak nyampe ya? Majuin aja terus ini biar mic-nya nyampe. Oke, udah jelas ya? Oke, terima kasih. Ini ada Wendy dari Jambi. Oke, ada yang dari Jambi di sini, silakan nyalakan mic-nya atau bisa pakai reaction. Nggak ada yang dari Jambi? Wah, nggak ada sayangnya Wendy. Ada orang kampung kamu di sini. Wendy angkatan 2019, di sebelahnya ada siapa namanya? Desi. Ada Desi. Desi dari mana Desi? Dari Pasaman Barat. Pasaman Barat. Ada yang dari Pasaman Barat nggak? Nggak ada juga dari Pasaman Barat. Wadaw, nggak ada juga nih. Oke, Desi angkatan 2019 ya? Oh, 2018. Oke. Nah, kita punya dua angkatan sebenarnya. Dan sekali lagi, di 2018 itu udah ada Sociology 101 ya? Waktu itu. Waktu itu udah ada ya? Ya, tapi namanya belum 101 ya. Tapi waktu itu kamu datang kan di hari Sabtu, kemudian masih baru gabung ya? Iya. Dan Wendy itu udah ngikutin Sociology 101 ya, Wen? Sudah. Oke. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol karena berhubungan dengan organisasi. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti saya persilakan bertanya terkait organisasi, apa pentingnya berorganisasi, dan kemudian gimana sih caranya untuk bisa aktif berorganisasi. Tapi pertanyaan penting nih, yang paling utama, seberapa penting itu organisasi bagi mahasiswa? Ya, Tio. Halo, Tio. Ya, tolong agak ditegakkan punggungnya. Oke, Fatri, saya mulai dari Fatri deh. Karena Fatri udah mau hampir jadi alumni. Seberapa penting organisasi itu, Fatri? Mic-nya? Cek. Ya. Seberapa penting organisasi bagi saya itu ada semacam slogan itu, kuliah nomor 1, organisasi jangan di nomor 2 kan. Nah itu emang penting organisasi gitu. Jadi kalau dalam perkuliahan pun organisasi bisa membantu perkuliahan gitu. Misalkan ada hal yang tidak kita dapatkan di ruang kelas bisa kita dapatkan di organisasi. Contohnya itu kayak bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita membangun jaringan sosial, kemudian beberapa pelatihan kayak soft skill, bagaimana mengemukakan pendapat dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, itu pentingnya karena Fatri sudah merasakan itu. Nah, saya tanya nih sama Wendy yang angkatan 2019 tahun kemarin ya, Wen ya. Karena Wendy sekarang tergabung di Reference dan Desi di Paradigma. Nah,
Ceritanya tadi teman-teman udah lihat juga videonya referensi dan paradigma yang untuk HIMA. Kebetulan teman-teman pengurus HIMA angkatan 2017 karena sekarang sedang PL, jadi sedang praktek menjadi guru di sekolah. Jadi itu kenapa banyak teman-teman HIMA yang belum bisa bergabung. Saya tanya dulu ke Wendy. Wendy kan bergabung di referensi nih, langsung masuk gitu ya. Pas beres penerimaan sosiologi 101 langsung gabung referensi. Nah, apa sih manfaatnya, Wen? Bergabung di organisasi gitu, di referensi. Terima kasih kepada Bapak. Jadi pertanyaan dari Bapak tadi, Bapak Pak Sarca, itu manfaat bergabung di organisasi ataupun di organisasi yang saya tergabung, yaitu reference group. Saya mau bergabung di organisasi karena yang sangat dibutuhkan yaitu belajar berbicara, apalagi di ruang kelas di perkuliahan. Tentu kita banyak berbicara, baik itu menjawab pertanyaan, melontarkan pertanyaan, dan di reference group juga lebih kepada belajar berbicara, baik itu dari debat, membicarakan berita-berita kekinian, ataupun pelatihan-pelatihan sejenis untuk melatihkan soft skill kita. Mungkin itu, Pak. Ya. Oke, ini juga karena di one-on-one juga diajarin presentasi ya, Wen ya, iya kan? Juga diajarin, nanti juga dikasih tahu kenapa one-on-one itu penting. Di one-on-one juga diajarkan bagaimana berbicara di depan banyak orang dan segala macam. Suaranya masuk nggak, Prof, yang itu? Oke, Wendy juga salah satu mahasiswa saya yang cukup aktif kalau di kelas, bertanya, menjawab, dan ketika presentasi juga Wendy baik sekali gitu ketika kita presentasi, karena di one-on-one juga sudah dibekali itu ya, Wen ya. Di reference juga dilatih lagi bagaimana kemudian teman-teman berkomunikasi dengan seniornya. Jadi sebenarnya kalau dalam organisasi reference, bahwa Wendy adalah juniornya dari Fatri, karena Fatri adalah pengurus reference. Mantan, oh ya, sudah mantan pengurus reference karena udah berganti nih, jadi angkatan 2018 ya yang ngurusin referensianan. Wendy kemudian sebentar lagi harusnya Wendy ya yang ngurusin referensi. Oh ya, Wendy sudah bagian dari pengurus referensi sekarang. Jadi bertahap gitu. Nah, kemudian untuk Desi udah gabung di Paradigma, Desi angkatan 2018. Apa sih yang Desi rasakan manfaatnya dari bergabung, dan kenapa sih harus gabung organisasi gitu? Kenapa sih harus ikut organisasi gitu? Oke, terima kasih kepada Bapak. Manfaat yang didapat dari organisasi ini ya seperti yang udah dibilang sama kakak-kakak tadi, itu yang pertama pastinya dari kemampuan berbicara itu lebih diasah di situ. Karena kalau di kuliah ini kan nggak kayak di SMA ya. Di SMA kebanyakan kan guru ngasih materi, kita mencatat, latihan dan sebagainya. Kalau di kuliah ini kan lebih ke presentasi, mengemukakan pendapat dan sebagainya. Nah, kebanyakan dari kalau mahasiswa awal ini pasti masih terbawa suasana sekolah gitu kan. Jadi nggak terlalu aktif gitu. Nah, di organisasi ini dia bisa mengasah kemampuan untuk berbicara itu. Terus juga banyak ilmu-ilmu yang nggak didapat di kelas yang kita dapatkan di organisasi. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Desi. Nah, itu juga tadi penting tuh Desi bilang bahwa nggak sama nih sama sekolah nih. Misalnya gini, kamu pernah kuliah sama saya Desi? Pernah ya? Seingat saya tuh nggak pernah nyinyir mengingatkan bikin tugas kan. Saya cuma, ya ini ada tugasnya silakan kerjakan. Kamu mau ngerjain nggak ngerjain, saya nggak pernah nyinyir kan. Ya, bahwa kemudian semuanya itu kembali terserah teman-teman. Sama Wendy juga. Wendy pernah sering kuliah sama saya juga ya, Wen ya. Pernah nggak saya nyinyir sama tugas, Wen? Enggak ya? Kamu mau bikin juga, nggak bikin juga. Terserah ya, Wen ya. Kamu mau masuk, misalnya kamu nggak masuk nih, Wen. Pernah nggak saya telepon kamu, halo Wendy, kamu di mana kok kamu nggak masuk? Pernah nggak? Nggak pernah ya? Gitu ya, Desi ya? Atau sama Fatri deh. Kamu pernah nggak ditelepon sama dosen, halo Fatri, kamu di mana kok kamu nggak kuliah gitu? Nggak sama sekali ya? Itu satu hal, kemandirian. Nggak ada satu orang pun yang akan mau atau punya urusan untuk mengingatkan teman-teman bikin tugas, mengingatkan teman-teman kuliah, apalagi kalau di kosan ya, mau tidur seharian, mau nggak bangun-bangun, silakan, gitu ya. Mic-nya.
Ya. Cek. Nah udah. Nah, karena kenapa nggak diingatkan kembali? Karena biasanya di awal perkuliahan itu nanti dosen-dosen akan mengingatkan teman-teman kalau minimal pertemuan itu kita 80%, kemudian untuk penilaian ada pembagiannya, ada kehadiran, ada keaktifan, Tugas. kemudian tugas, kemudian UTS, juga UAS. UTS, UAS. Nah, itu diingatkan di awal aja. Namanya kontrak Jadi, kuliah. ya, kontrak kuliah. Nah. Jadi teman-teman ya udah kontrak kuliah udah selesai, ya nanti sadar diri gitu kan, kita udah mahasiswa nih saat itu. Nah, kita udah tahu apa yang harus dilakukan, jadi nggak bakal ada dosen yang mengingatkan, oh kehadiran kamu kurang nih, nggak bakal ada gitu. Iya. Yeah. Karena namanya juga kontrak perkuliahan. Jadi ketika kontrak perkuliahan disampaikan di depan ya Wen ya. Kalau saya kelas sama Wendy, jadi di kontrak perkuliahan tuh teman-teman, di kontrak perkuliahan tuh ada aturan-aturan, tadi salah satunya Fatri udah bilang bahwa soal kehadiran. Kehadiran itu 80%. Atau maksimal teman-teman boleh tidak hadir itu 3 kali. 3 kali. Lebih dari 3 kali sampai bertemu di semester depan. Karena apa? Karena ketika kontrak itu selesai dibacakan, ada yang tanda tangan kan, Wen? Ya. Perwakilan dari kelas itu akan dimintai menandatangani kontrak perkuliahan. Tadi Fatri bilang, jadi ketika kontrak perkuliahan sudah dibacakan dan sudah disepakati, karena pasti ada kesepakatan ya, Wen, soal keterlambatan. Iya, Pak, ada, Pak. Soal keterlambatan waktu, misalnya kesepakatan kita bersama seperti 15 menit sebelum masuk kuliah. Nah, tetap kita punya kompromi gitu. Misalnya soal keterlambatan, boleh nih keterlambatan 10 menit. Ya, ada yang harus tepat waktu, ada yang boleh 10 menit, ada yang boleh 15 menit gitu ya, Wen ya. Nah, ketika itu sudah sepakat, maka kemudian kontraknya ditandatangani. Jadi setelah itu tidak ada lagi, karena dianggap dosen dan mahasiswa sama-sama mengetahui itu, gitu ya Fatria. Oleh karena itu ada apa ya? Ada kesadaran yang penting untuk dibangun, gitu kan sih, ya? Atau saya coba tanya sama Wendy dan Fatri deh, Desi deh. Pernah nggak punya pengalaman kemudian ketika kamu malas tapi kemudian setelah itu kamu sadar kalau nggak akan ada yang ngingetin siapapun selain diri saya sendiri gitu? Pernah nggak kan? Tiba-tiba mau merasa malas untuk datang gitu? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah, Pak. Dan pernah juga terlambat 15 menit. Nah, itu tidak sama sekali dibolehkan untuk masuk kelas. Ya, karena kita udah sepakat di awal kan? Ya, karena udah sepakat di awal gitu. Atau kamu pernah terlambat ngumpulin tugas atau gimana Desi, atau kamu lupa gitu, tapi ya udah, kita udah sepakat bahwa tugas ada minggu depan, ya kamu lupa ya itu tanggung jawab kamu, gitu nggak sih? Iya, peraturannya emang gitu Pak, tapi alhamdulillah nggak pernah terlambat. Alhamdulillah. Untungnya itu, karena juga di reference, setahu saya ada kelompok studi juga ya, kelompok maksudnya kelas atau sesi diskusi untuk membahas hal-hal yang tidak dipahami di ruang kelas gitu, ada teori-teori yang tidak dipahami. Kalau di paradigma kita lebih fokusnya di isu-isu terbaru ya, isu-isu terbaru, kemudian kita akan bahas dalam sudut pandang sosiologi. Sebagai catatan, pada bulan Maret sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan soal corona, di paradigma kita udah bahas ya. Teman-teman bisa cek di IG-nya reference ada, IG-nya paradigma juga ada, bagaimana kegiatan-kegiatan itu dilakukan. Jadi pada sebelum pemerintah gitu ya, sebelum semua orang sadar, sebelum pemerintah keluar kebijakan, di paradigma kita udah bahas COVID ini gitu, virus corona ini. Jadi itu 2 organisasi yang kemudian teman-teman boleh bergabung, ya kan? Mau baru masuk juga boleh gabung. Kemudian setiap sekali seminggu itu akan ada sesi diskusinya gitu ya. Sesi diskusinya yang kemudian akan bahas isu-isu tertentu gitu. Nah, untuk bergabung di HIMA, kalau bagi yang baru itu akan jadi kader muda dulu. Ya, baru setelah itu kemudian di tahun kedua baru bisa menjadi pengurus HIMA. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira teman-teman? Silakan bagi ada yang mau bertanya soal organisasi atau soal perkuliahan lah. Atau kayak Kak Fatri nih udah mau sudah sulitnya apa sih kuliah gitu. Atau nanya ke Wendy juga boleh, ke Desi juga boleh, sulitnya kuliah gitu ya. Ya silakan, Ainal. Boleh di kolom chat juga boleh kalau mau nanya. Kalau mau pakai mic-nya juga boleh. Silakan Ainal. Ainal mau bertanya. Apa pertanyaannya Ainal? Mic-nya masih mati kayaknya Ainal. Oke, silakan.
Oh, nggak kedengeran Ainal. Assalamualaikum. Nggak kedengeran. Kayaknya headsetnya. Bagi yang lain yang mau bertanya juga silakan di kolom chat juga sembari kita menunggu Ainal. Silakan Ainal. Di sini. Assalamualaikum Pak. Halo, nggak kedengeran suaranya. Atau didekatkan headsetnya, atau nggak usah pakai headset. Langsung ke speaker. Assalamualaikum. Nah ya, Assalamualaikum Pak. iya suaranya pelan sekali. Tapi kedengeran tapi pelan banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak gini, di sini saya ingin bertanya, apakah ikut organisasi adalah salah satu syarat untuk dapat beasiswa? Gimana? Salah satu syarat apa? Oh, organisasi adalah salah satu syarat mendapatkan beasiswa. Itu pertanyaannya Ainal. Ya, karena saya pernah lihat di internet bahwa kita tuh harus minta surat keterangan keaktifan sebagai syarat beasiswa, Pak, gitu. Oke. Fatri mungkin bisa jawab ya. Terima kasih. Gimana Fatri? Baik, apakah organisasi itu merupakan salah satu syarat untuk dapat beasiswa? Untuk jurusan kita sosiologi mungkin ya, karena untuk dapat beasiswa contohnya PPA aja itu kan beasiswa peningkatan prestasi. Nah, suatu prestasi itu kan nggak mungkin kita dapatkan kalau kita tuh rebahan atau kupu-kupu gitu. Jadi kita harus dapat sesuatu yang kita banggakan. Nah, kita punya IPK tinggi sekaligus kita juga aktif dalam organisasi. Dan satu lagi yang penting, biasanya kalau kita ikut organisasi di sanalah informasi itu kita lebih cepat nyampe ke kita gitu. Jadi itu keuntungan salah satu organisasi gitu. Oke. Nah, itu salah satunya kalau saya boleh menjawab juga. Seingat saya karena saya sempat beberapa menjadi pembimbing teman-teman yang mengajuin PPA ya. Nah, persyaratan organisasi itu ada. Teman-teman aktifnya di organisasi apa? Itu nanti dituliskan di persyaratannya. Ada tingkatannya juga. Ada organisasi level jurusan, kemudian level fakultas, dan level universitas. Bahwa dia menjadi persyaratan, iya. Nanti juga bahkan ketika untuk persyaratan surat pendamping ijazah ya, juga agak penting tuh. Kamu gimana nih? Kamu udah lagi ngurus-ngurus itu atau udah beres ngurus itu? Iya, itu salah satu keuntungan lagi yang kita dapat, itu kita dapat surat pendamping ijazah. Jadi kita nggak beda dari mahasiswa lain, kita nggak cuma ijazah tapi juga didampingi sama surat keterangan bahwa kita aktif. Kemudian kalau ada prestasi lain seperti mengikuti lomba atau dalam berbahasa asing itu sangat membantu dalam mungkin kalau keluar dari masalah itu buat CV gitu, pengalaman kita. Oke. Ya. Oke. Itu namanya kalau secara resmi disebutnya SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Dan itu berdasarkan peraturan menteri kalau nggak salah ya. Ya, itu ada peraturannya, ada undang-undangnya bahwa setiap mahasiswa yang akan lulus harus mempunyai surat keterangan pendamping ijazah. Salah satunya kamu dapat dari mana? Ya, kamu terlibat aktif di organisasi. Gitu. Misalnya saya tanya ke Wendy dan Desi pasti udah punya beberapa sertifikat kan? Karena sudah menyelenggarakan berbagai acara jadi panitia, jadi peserta gitu ya. Udah dapat sertifikatnya. Jadi lebih gampang gitu kalau kamu ikut organisasi. Gitu, Ainal. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Ya, terima kasih Pak. Sebelum terima nanti kasih, saya serahkan Pak. kembali ke ketua jurusan. Silakan kalau bagi yang ingin bertanya. Selain itu, lewat kolom chat boleh. Nah, ini ada nih.